Pertama milik Indonesia bernama 8A2 resmi dilepas oleh Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat. Satelit ini akan menjadi satelit pemantauan maritim sekaligus mengganti satelit sebelumnya 8A1 yang merupakan hasil kerjasama dengan Jerman. Peresmian satelit 8A2 atau 8 Orari digelar di Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat. 8A2 merupakan satelit ekuatorial pertama yang semua proses pengembangan dan perakitannya dilakukan di tanah air. Satelit berbobot 78 kg ini akan memantau lalu lintas kapal, operasi keamanan laut, perikanan, eksplorasi sumber daya kelautan, serta komunikasi radio amatir. Pemantauan dalam hal apapun, pertanian kita, cuaca, maritim, semuanya akan sangat bermanfaat kalau dilihat betul dari atas, seperti kapal masuk kapal kuat bisa dilihat. Kemudian pertanian juga berapa yang hijau, berapa yang sudah panen juga bisa dilihat. Saya kira fungsi-fungsi inilah yang ingin ke depan dikembangkan oleh LAPAN. Melihat keterbatasan teknologi yang dimiliki Indonesia, satelit yang sudah diresmikan ini selanjutnya dibawa ke India untuk diluncurkan ke orbitnya. Menggunakan orbit ekuatorial, diperkirakan satelit ini akan melintasi wilayah Indonesia sebanyak 14 kali dalam sehari. Dari Bogor, Jawa Barat, Rosalin Asmarantika, Ari Nugroho, Metro TV. Pemirsa, makin meluas di sejumlah daerah di Sumatera. Asap tebal mengakibatkan Bandara Ferdinand Lumban Tobing Sibolga, Sumatera Utara, lumpuh total. Kabut asap di Dumai, Riau juga mengakibatkan jarak pandang pengendara hanya 200 meter. Bandara FL Tobing Sibolga di Pinang Sori, Sumatera Utara sejak sepekan terakhir terus dibuka tutup akibat kabut asap kiriman. Namun sejak 2 hari terakhir hingga hari ini bandara mengalami lumpuh total. 3 maskapai penerbangan sejak 2 hari terakhir tidak lagi melayani rute penerbangan, yakni Garuda, Wings Air, dan Susi Air. Menurut Kepala Bandara FL Tobing Sibolga Ambar Suyoko, jarak pandang akibat kabut asap masih membahayakan bagi penerbangan. Bandar Udara Pinang Sori hari ini, info dari Meteo pagi jarak pandangnya saat ini 800 meter. Jadi penerbangan untuk hari ini cancel Garuda dan Wing. Dan kita sudah notemkan untuk close bandara hari ini karena jarak pandang. Sementara itu, kabut asap pekat kiriman yang menyelimuti kota Dumai, Riau akibat kebakaran lahan dan hutan membuat jarak pandang bagi pengendara kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2 hanya berkisar 200 hingga 300 meter. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, para pengemudi kendaraan bermotor harus mengurangi kecepatan dan harus menghidupkan lampu kendaraannya di jalan raya. Untuk mengantisipasi terserangnya penyakit iritasi saluran pernapasan atau ISPA, BPBD Dumai beserta Dinas Kesehatan membagikan masker kepada pengemudi kendaraan serta pejalan kaki. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, asap masih melanda wilayah Sumatera Utara hingga berdampak pada penerbangan di Bandara Kuala Namu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama dengan Risti Ayu yang saat ini berada di Medan, Sumatera Utara. Risti, berapa penerbangan yang terganggu akibat adanya kabut asap ini? Elvita, sepanjang hari ini setidaknya sudah ada 25 maskapai maksud kami 25 penerbangan yang terganggu akibat adanya kabut asap yang ada di sekitar Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Dengan rinciannya adalah 11 keberangkatan dibatalkan dengan tujuan yakni Jakarta dan juga Penang, Malaysia. Sementara 5 keberangkatan ditunda dengan tujuan utama yakni ke Pekanbaru Riau juga ke Aceh, dan 9 lainnya ini adalah kedatangan dibatalkan. Seharusnya hari ini ada beberapa maskapai penerbangan yang mendarat di Bandara Kuala Namu, yakni diantaranya dari Jakarta, Batam, Penang, Malaysia, namun sekali lagi memang harus dibatalkan. Dan untuk hari kemarin sendiri sampai penerbangan terakhir total juga sudah ada 12 penerbangan yang dibatalkan.
Artinya memang selama kurang lebih 3 hari terakhir ini Bandara Kuala Namu terpaksa harus mereschedule semua jumlah penerbangan dan merugikan sejumlah penumpang. Akibatnya penumpang ini pun yang terdampak penundaan juga pembatalan memilih untuk refund tiket atau pengembalian uang karena mereka khawatir belum ada kepastian kapan maskapai penerbangan yang sudah sebelumnya mereka pesan ini akan berangkat ke kota tujuan mereka. Salah satu penumpang yang kami temui ini memilih refund tiket dan memilih jalur darat untuk ke kota tujuannya ke Sibolga. Sebelumnya penumpang ini sudah memilih tiket untuk menuju ke Sibolga ke Bandara Pinang Sori. Dan sekadar informasi juga Elvita bahwa memang saat ini jarak pandang di Bandara Internasional Kuala Namu sudah semakin membaik. Bila tadi pagi sampai siang hari ini jarak pandangnya sekitar 600 meter, namun sekarang sudah meningkat menjadi 1000 meter. Namun ini pun masih ada di bawah batas normal, yakni sekitar 1200 meter. Dan bandara yang terganggu akibat adanya kabut asap ini bukan hanya di Bandara Internasional Kuala Namu, namun juga terjadi di Bandara Perintis AEK Godang di Paluta atau di Padang Lawas Utara di Tapanuli Selatan yang tidak beroperasional pada hari ini lantaran kabut asap yang semakin pekat sehingga mulai menutupi bandara di Tapanuli Selatan ini. Menurut petugas BMKG di Bandara AEK Godang, kabut asap sudah mulai mengganggu aktivitas penerbangan di wilayah Tapanuli Selatan sejak 27 Agustus lalu. Namun memang diakui hari ini semakin memburuk kondisinya, yakni kabut asapnya semakin tebal dan juga pekat karena adanya perluasan dan juga penambahan titik panas di wilayah Sumatera ini. Dan akibatnya juga jarak pandang di Bandara AEK Godang ini hanya sekitar 100 meter dengan kecepatan angin dari timur yakni 7 knot. Dan diketahui Bandara AEK Godang ini memang sebelumnya melayani penerbangan dari Padang Lawas Utara menuju ke Medan Kuala Namu. Sementara itu, Elvita perlu saya informasikan juga bahwa memang kabut asap ini tidak hanya berdampak dan juga jelas merugikan untuk semua sektor, baik perorangan atau juga secara kelompok begitu, namun juga merugikan sisi pendidikan karena salah satu pemerintah daerah di Riau, yakni Dinas Pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu, harus meliburkan aktivitas belajar mengajar untuk seluruh tingkatan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan tingkatan SLTA. Libur ini diberlakukan selama 3 hari, terhitung sejak 2 September sampai 4 September esok, namun tidak menutup kemungkinan masa libur ini akan diperpanjang apabila kualitas udara di Rokan Hulu ini semakin memburuk. Dan akibat masa libur ini pun sebanyak sekitar 34.000 siswa TK dan juga sekitar 183.000 siswa SD sampai dengan SLTA ini harus kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Keputusan meliburkan sementara ini pun juga memang pilihan terakhir atau terpaksa dipilih oleh Pemda setempat karena kualitas udara di Rokan Hulu yang semakin buruk dengan jarak pandang kurang lebih hanya sekitar 50 meter sehingga sangat mengganggu aktivitas ketika keluar rumah. Oleh karena itu, dengan masa libur ini diharapkan warga setempat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah agar terhindar dari gangguan pernapasan, iritasi mata, dan juga bahaya lain yang mengancam akibat kabut asap. Elvita. Ya, Rizky Ayu, terima kasih untuk laporannya. Pencopotan Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso, santer dikaitkan dengan intervensi dari pihak yang sedang diusut Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu, pimpinan DPR menilai Komjen Pol Budi Waseso masih layak dipertahankan. Desakan agar Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso dicopot terus beredar luas. Kamis pagi saat diminta keterangan oleh wartawan, Jenderal Bintang 3 ini mengaku desakan tersebut datang dari pihak yang kasusnya tengah diusut. Meski demikian, Komjen Budi Waseso menyatakan, sebagai prajurit Bayangkara, ia menyerahkan jabatannya untuk diganti. Namun disebut sebagai pengganggu stabilitas ekonomi, Komjen Buas justru menegaskan tindakannya untuk menyelamatkan aset negara dari tangan koruptor. Ini kalau kita lihat dari kasus dwelling time, ini kan terhambat ya pembongkaran muat barang. Ini kan akibat dari sarana prasarana tidak memadai ya. Kita telisik kenapa sarana prasarana tidak memadai. Ternyata ada beberapa pengadaan yang berakibat tidak berfungsinya alat itu ya. Ya, kalau alat itu berfungsi, tentunya pembongkaran muat di pelabuhan itu akan lancar. Kalau lancar, berarti tidak ada beban yang tambahan yang dibebankan kepada importir. Ya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti digelar untuk mutasi sejumlah perwira tinggi Polri. Namun Kapolri tidak menyebut apakah Budi Waseso salah satu jenderal yang akan dimutasi. Biasa saya bisa ganti, bisa Pak Irwan ganti, saya juga bisa ganti. Ya kan, jabatan itu kan hanya sebentar saja. Nah, tapi apa misalnya perkembangan yang diberikan ya tentu pandangan kita sama pandangan dari luar kan juga berbeda. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kinerja Kepala Bareskrim terbilang bagus. DPR memberi catatan positif atas sepak terjang Komjen Budi Waseso selama ini. Polri masuk ke TPPI, ya kan? Penjualan kondensat, wah itu real. Polri masuk ke dwelling time, itu real. Itu dahsyat itu efeknya itu. Gitu. Ya tapi Polri-nya nggak dihargai gitu loh. Itu yang kita sayangkan. Kemana sih kita? Apakah mau kita kampanye-kampanye aja nih? Tidak masuk substansi. Gitu kan? Sayang betul gitu. Karena itu sebenarnya figur Buas itu mengembalikan kepercayaan kita kepada betapa polisi itu tidak mau tebang pilih. Posisi Kepala Bareskrim memang sangat krusial di tubuh Polri. Melalui Kepala Bareskrim, seluruh penegakan hukum Polri bisa bergerak cepat atau lamban, bahkan berjalan di tempat. Di bawah komando Komjen Budi Waseso, Bareskrim Mabes Polri saat ini tengah mengusut sejumlah kasus, diantaranya penggeledahan PT Pelindo II dan skandal korupsi kondensat. Tim Liputan Metro TV. Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan membenarkan pemanggilan Kapolri adalah untuk membahas cara kerja di kepolisian. Mantan petinggi Kopassus tersebut membantah pertemuan dengan Kapolri untuk mencopot posisi Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso. Masalah mutasi di Polri urusannya adalah karena saya Menko yang baru, saya mau dengar buat bagaimana mekanisme kerjanya dan sebagainya dan sebagainya. Benar nggak sih Pak, Buas itu bakal dirotasi atau diganti? Tanya aja Kapolri kalau itu. Sebagai Kompolnas memandang kinerja Pak Buas selama ini bagaimana? Orang baru mau ngomong, mana saya tahu. Urgensinya apa sih Pak kalau di rotasi sekarang memang ada urgensi? Ya tanya Kapolri mengenai itu. Saya jadi saya tidak ingin menjawab yang belum saya tahu. Itu aja. Oke, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Suami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Kedua orang tua balita tersebut kini sedang menjalani pemeriksaan di Polres Wonogiri. AN, bocah perempuan Malang berusia 3,5 tahun ini menderita luka parah diduga karena mendapat kekerasan fisik oleh sang ibu kandung, SR. AN mengalami luka memar sangat parah di sekitar kedua mata dan bagian punggungnya. Bahkan diduga karena trauma, bocah Malang tersebut tidak mau lagi pulang ke rumah orang tua kandungnya. AN diamankan oleh ketua RT setempat karena curiga melihat wajahnya yang terluka parah. Pencurigaan. Jadi jatuh kan ada lukanya gini Pak, itu kan nggak ada, cuma sini sama kepala sini. Jadi ada kemungkinan memang itu dianiaya dari kedua orang tuanya. Iya. Kalau dari informasi yang masuk ke jenengan itu ibunya atau bapaknya? Ibunya. Ibunya. Iya. Kasus dugaan penganiayaan terhadap anak ini telah dilaporkan ke polisi. Kedua orang tua korban pun kini berada di Polres Wonogiri untuk menjalani pemeriksaan. Selain itu, polisi juga mengamankan sebilah kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Andi Kurniawan, Metro TV.